الذي هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dari Jumat ke Jumat hingga saat ini Allah masih karuniakan kita hidup sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita menuju tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masajiduha wa khairul buqa' masajiduha. Sebaik-baik bangunan di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan senantiasa dapat kita penuhi tanpa halangan yang berarti. Kita bayangkan di negara-negara konflik tidak bebas mereka untuk menjalankan ibadah sholat Jumat seperti kita di tempat ini. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan jiwa dan raga kita, sepenuh jiwa, sepenuh raga, dan sepenuh keyakinan bahwa nikmat berupa kesehatan, keafiatan, dan ringannya langkah kita memenuhi panggilan Allah. Ini adalah nikmat yang teramat besar yang patut kita syukuri. Fa insyaallah, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah berjanji akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya melalui mimbar Jumat yang mulia ini, tidak lupa khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita layak mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul mahsyar, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tidak lupa pula khatib mengajak kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi,
senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim memiliki prinsip hidup. Seorang muslim tentunya hidupnya terarah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan bangsa jin tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang muslim tidak hidup tanpa arah. Ia memiliki prinsip hidup yang kokoh bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana prinsip mereka adalah dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal abadi. Maka prinsip pertama seorang muslim adalah yang tentunya harus kita miliki di sepanjang hayat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhid sebagai landasan hidup. Bahwa saat segala amal yang dibangun di atas keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan tergantung niatnya. Barang siapa yang niatnya untuk dunia, maka Allah juga berikan dunia itu. Siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah berikan juga akhiratnya. Dan siapa yang mengutamakan akhirat, maka dunia pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, hati tidak akan tenang kecuali dengan mengenal Allah, mencintainya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Prinsip kedua adalah seorang muslim menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Tujuan utamanya adalah akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Ingatlah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal untuk engkau perjuangkan semasa hidupmu. Muslim bekerja, berdagang, belajar dan berkeluarga, tetapi seluruh aktivitasnya diarahkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan sehari-hari kita walaupun kelihatannya duniawi, tapi hati seorang muslim akhirat selalu di hati. Artinya apapun aktivitas kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali, selalu kita niatkan bagaimana akhirat kita menjadi lebih terjamin. Artinya aktivitas duniawi itu bisa menjadi ukhrawi bihusnin niyah. Kalau kita niatkan menata rumah, menyapu halaman rumah itu sebagai ibadah, maka menata rumah, menyapu halaman rumah tangga kita itu akan hadir menjadi pahala luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tanamkan prinsip ini dalam segala aktivitas kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah gairu mahdhah, berupa aktivitas sosial kita, semuanya kita niatkan untuk akhirat lebih terjamin. Kam min amalin yatasawwaru min umurid dunya fatasir umuril akhirah bihusnin niyyah. Banyak ragam amal perbuatan yang bersifat duniawi, tetapi ia menjadi akhirat, menjadi ukhrawi, menjadi pahala besar bihusnin niyyah, dengan niat yang baik. Dan banyak pula ragam
amal perbuatan ukhrawi, bahkan rupanya secara zahir adalah ibadah, namun ia tidak menjadi apa-apa dalam pandangan Allah, bisu'in niyah, dengan niat yang buruk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, mari menata niat yang ikhlas. Apapun yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri dan kita lakukan demi akhirat yang abadi yang Allah janjikan kita sebagai tempat kembali yang indah, tempat kembali yang membahagiakan. Lalu prinsip yang ketiga adalah istiqomah di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung, memuliakan orang-orang yang istiqomah. Bahkan para ulama mengatakan satu amal yang kita istiqomah melakukannya khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 kesaktian, 1000 kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, artinya apapun yang ia lakukan semata-mata ikhlas karena Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan kalimat itu. Istiqomah memegang teguh kalimat Tuhanku adalah Allah, di kantor Tuhanku Allah, di sawah Tuhanku Allah, di masjid Tuhanku Allah, dimanapun ia berada selalu ingat Allah sebagai Tuhannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah perintahkan malaikatnya turun, wa abshiru bil jannah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai orang soleh, wahai orang yang istiqomah dengan kebaikannya, la takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah telah menyiapkan surga yang indah untukmu, wahai orang-orang yang istiqomah. Allah juga berfirman di surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga bersabda, kul amantu billah tsumma istaqim, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada janji-janji Allah, kemudian istiqomahlah dengan kalimat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah ini telah dicontohkan oleh seorang budak di zaman itu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika disiksa oleh majikannya di padang pasir yang tandus karena mempertahankan keimanannya, beliau hanya mengucapkan ahad, 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 tidak berbalik, tidak membuat dirinya kembali kafir karena ancaman manusia, karena ancaman majikannya, tetapi ia mempertahankan bahwa Allah ahad, Allah esa, Allah esa. Inilah bukti bahwa prinsip hidup seorang muslim tidak dapat dibeli oleh dunia dan tidak dapat dipatahkan oleh ujian. Semoga kita menjadi orang-orang seperti Bilal yang mampu mempertahankan keimanannya apapun ujian hidup kita yang kita alami masing-masing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita terus belajar membangun keluarga di atas tauhid, mendidik anak-anak kita mencintai Al-Quran, mendidik anak-anak kita ahli membaca Al-Quran, mendidik anak-anak kita merenungkan, mentadabburi Al-Quran, karena ajaran hidup penuh makna terdapat di dalam Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surah. Menurut pendapat yang masyhur 6.666 ayat, semuanya itu adalah
akhlak yang patut kita pelajari. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlaknya Rasul, maka Aisyah menjawab, khuluquhu al-Quran, akhlaknya suami saya, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Semoga kita menjadi keluarga Qurani. Semoga kita menjadi keluarga yang senantiasa dibangun di atas keimanan yang mantap, sehingga sisa kehidupan kita Allah jadikan hayatan thayyibah, hidup yang penuh berkah, hidup yang baik, hidup yang sejahtera, bahagia bersama keluarga di atas iman wal Islam kita. Amin, Allahumma amin. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahul hamdul hasan wassana'ul jamil, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita menjadikan 3 prinsip hidup tersebut yang kami jelaskan di khutbah pertama tadi, untuk senantiasa bertauhid dengan benar dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengutamakan akhirat daripada gemerlapnya dunia. Yang ketiga, istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat kita, dan semoga akhir hayat kita dapat kita tutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatlah kita selalu firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, serta mengumpulkan kita bersama Rasulullah kelak di dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad darajat, wa ya mu'tiyal mas'ulat, warzuqna khairid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, wa ahsin akhlaqana ya Allah, waj'al akhiru kalamina minad dunya la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata kullana ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.
Sami